Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif Vivian Delangga dari kelas R2C ingin mempresentasikan materi sejarah dengan judul Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ya, ini pokok-pokok pembahasan yang akan saya bahas pada materi Kerajaan Kutai hari ini. Yang pertama itu ada letak geografis Kerajaan Kutai. Yang kedua itu ada raja-raja dari Kerajaan Kutai. Yang ketiga ada masa kejayaan dari Kerajaan Kutai. Yang keempat, runtuhnya Kerajaan Kutai. Kelima, peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Kutai tersebut. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu letak geografis Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai Martapura adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang didirikan sekitar abad keempat. Nah, jadi Kerajaan Kutai ini merupakan kerajaan yang paling tua dibandingkan kerajaan-kerajaan lain yang ada di Indonesia. Nah, menurut sejarah, berdirinya Kerajaan Kutai ini itu tidak pasti, tapi diperkirakan itu sekitar 400 sampai dengan 500 Masehi itu. Nah, untuk letaknya Kerajaan Kutai, itu letak Kerajaan Kutai itu di tepi hilir Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Di situ letak dari Kerajaan Kutai. Selanjutnya yaitu ini adalah raja-raja dari Kerajaan Kutai. Nah, di sini saya menuliskan hanya 6 raja-raja dari Kerajaan Kutai. Namun, menurut sumber, Kerajaan Kutai itu ada 20 raja. Nah, ini saya hanya menulis sebagian. Nah, raja yang pertama yaitu Raja Kudungga. Nah, Raja Kudungga ini selain dia raja pertama, dia juga merupakan yang menyebabkan Kerajaan Kutai berdiri. Artinya Kerajaan Kutai berdiri ini karena Raja Kudungga yang mendirikan Kerajaan Kutai. Nah, tetapi pada saat pemerintahan Raja Kudungga itu Kerajaan Kutai itu belum memiliki sistem politik yang jelas. Nah, setelah Raja Kudungga wafat, akhirnya anaknya lah yang meneruskan, yaitu yang bernama Raja Aswawarman. Nah, Raja Aswawarman ini merupakan raja dari Kerajaan Kutai yang juga menyebarkan agama Hindu di daerah Kutai. Ya. Dan juga Raja Aswawarman ini bisa disebut juga sebagai salah satu yang menciptakan sistem politik pertama di Kerajaan Kutai. Setelah ayahnya Raja Kudungga itu belum mampu untuk menciptakan sistem politik atau sistem yang lain, akhirnya Raja Aswawarman yang meneruskan, dialah yang menciptakan sistem politik dan juga yang menyebarkan agama Hindu di wilayah Kutai. Nah, yang ketiga itu ada namanya Raja Mulawarman. Nah, Raja Mulawarman ini merupakan raja yang paling terkenal atau paling tersohor di Kerajaan Kutai. Mengapa? Karena Raja Mulawarman ini merupakan raja yang membangkitkan kejayaan Kutai. Dari Raja Kudungga sampai Raja Aswawarman, di Raja Mulawarman ini ya, Kutai itu semakin jaya-jayanya atau semakin di atas angin gitu. Yang keempat itu ada Raja Maruwijayawarman. Yang kelima itu ada Raja Gayanawarman. Dan ini yang keenam itu merupakan raja yang terakhir atau raja yang ke-20 sebenarnya, yaitu yang bernama Raja Dharmasthi. Nah, ini kejayaan Kerajaan Kutai. Nah, pada masa pemerintahan Raja Mulawarman ditulis dalam Prastasi Yupa. Dalam prestasi tersebut dikatakan bahwa Mulawarman telah melakukan upacara pengorbanan emas yang jumlahnya sangat banyak. Emas tersebut dibagikan kepada para rakyatnya selain
itu juga dijadikan sebagai persembahan kepada para dewa. Nah, selain Raja Mula Warman ini melakukan upacara penghormatan emas, nah Raja Mula Warman ini juga memberikan atau memberi 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana kerajaan Kutai. Nah, itu juga tertera dalam Prastasti Yupa. Saking hebatnya Raja Mula Warman ini, sampai-sampai tuh kerajaan Kutai itu sangat maju gitu. Sampai-sampai tuh para pesaing kerajaan Kutai itu di hadapan kerajaan Mula Warman itu kalah atau takluk. Artinya pada saat kepemimpinan kerajaan Mula Warman itu tidak ada atau tidak bisa yang menyaingi kerajaan Kutai, karena Raja Mula Warman ini juga sikapnya bijaksana dan juga adil dalam memimpin kerajaan Kutai. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ini penyebab runtuhnya kerajaan Kutai. Nah, penyebab runtuhnya kerajaan Kutai atau kehancurannya kerajaan Kutai itu, yang pertama itu ada konflik internal atau konflik dari dalam kerajaan tersebut. Yang pertama itu kerajaan Kutai mulai mengalami keruntuhan karena pergantian pimpinan raja yang terlalu cepat, memberikan dampak yang signifikan pada kondisi kerajaan Kutai sehingga membuat kondisi kerajaan semakin melemah. Nah, setelah Raja Mula Warman itu wafat, akhirnya sistem dari kerajaan Kutai itu berantakan, amburadul lah istilahnya. Nah, tidak ada satu raja pun yang memimpin seperti Raja Mula Warman yang bersifat adil dan bijaksana. Akhirnya dengan kegelisahan kepemimpinan, entah itu kepemimpinan tidak benar atau tidak stabil ekonominya, akhirnya lambat laun kerajaan Kutai pun turun juga ekonominya, mungkin dari segi sosialnya, karena kepemimpinannya tidak baik atau tidak bijaksana dalam memimpin kerajaan Kutai. Poin yang kedua, runtuhnya kerajaan Kutai yaitu penyerangan oleh kerajaan Kutai Kartanegara atau Kertanegara. Nah, pada abad ke-13 atau tepatnya di tahun 1635 itu ada kerajaan Kutai Kertanegara. Nah, kerajaan Kutai Kertanegara ini tuh bercorak Islam. Nah, sedangkan Kutai Martapura atau Kutai Adipura itu bercorak Hindu. Akhirnya kerajaan Kutai Kertanegara ini ingin merebut kekuasaan dari kerajaan Kutai Adipura. Nah, di tahun 1635 akhirnya Raja Kutai yang terakhir yang bernama Raja Dharma Setia itu bertempur atau melawan raja dari kerajaan Kutai Kertanegara yang bernama Aji Pangeran Sinum Panji. Dan akhirnya setelah bertempur, akhirnya yang menang adalah dari kerajaan Kutai Kertanegara. Dan raja terakhir Kutai yang tadi yaitu Dharma Setia itu berhasil dibunuh atau berhasil dikalahkan oleh kerajaan dari Kertanegara yang bernama Aji Pangeran Sanum Panji. Jadi itulah 2 poin penyebab runtuhnya dari kerajaan Kutai. Ini peninggalan dari kerajaan Kutai. Peninggalan kerajaan Kutai itu sebenarnya banyak, tetapi masih belum bisa ditemukan karena sulitnya artefak-artefak yang ada di sana itu sudah tertimbun oleh bangunan-bangunan yang sekarang. Ini saya cuma beberapa memberikan peninggalan dari kerajaan Kutai. Nah, yang pertama itu yang udah pasti terkenal yaitu Prasasti Yupa. Nah, ini bentuk dari Prasasti Yupa. Nah, Prasasti Yupa ini ditemukan di daerah Muarakaman, Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur. Nah, apa sih isi dari Prasasti Yupa? Nah, sebenarnya Prasasti Yupa ini itu tidak cuma satu, melainkan ada 7. Nah, di setiap prasasti itu terdapat isinya. Kebanyakan isinya Prasasti Yupa itu
itu membahas tentang kehidupan atau silsilah keluarga dari kerajaan Kutai, mulai dari kerajaan Kudungga, kerajaan Aswawarman, sampai raja yang terkenal yaitu Raja Mulawarman. Nah, kebanyakan yang dibahas itu adalah Raja Mulawarman, mulai dari dia raja yang paling tersohor, yang dia memberikan 20.000 sapi kepada Brahmana, terus juga mengadakan atau memberikan emas kepada para rakyatnya dan memberikan emas untuk memuja-muja dewa. Nah, itu merupakan isi-isi dari prasasti Yupa. Nah, kemudian ada Kaluh Uncal. Nah, Kaluh Uncal ini itu adalah merupakan atribut atau istilahnya aksesoris lah dari kerajaan Kutai. Ini yang ketiga itu adalah Ketopang Sultan. Nah, Ketopang Sultan ini mahkota raja dari kerajaan Kutai yang terbuat dari bahan-bahan emas dan berat 1,98 kg. Nah, ini yang dipakai oleh raja-raja Kutai pada zaman dahulu. Kalau sekarang itu bisa disebut dengan mahkota, tapi kalau dulu namanya Ketopang Sultan. Nah, yang terakhir itu ada namanya kura-kura emas. Nah, benda sebesar setengah kepala tangan ini merupakan salah satu persembahan pangeran yang berasal dari kerajaan Cina kepada putri sultan bernama Aji. Nah, jadi tuh waktu itu kerajaan Kutai itu bekerjasama dengan kerajaan Cina. Nah, kura-kura emas ini diberikan kepada kerajaan Kutai itu sebagai hadiah dari kerajaan Cina tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan atau apapun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.